Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Syarani. Saya dengan NIM 24070550. Saya akan menjelaskan mengenai mobil device security pada mata kuliah keamanan jaringan. Ini mobil device security. Nah, apa itu mobil device security? Adalah keamanan yang dilakukan dalam perangkat gerak. Jadi seperti smartphone ataupun laptop, karena itu bisa menjadi sasaran empuk bagi para peretas, karena itu bisa berisi informasi pribadi ataupun informasi perusahaan. Nah, jadi kita akan bahas mengenai apa sih pentingnya. Pentingnya adalah menjaga keamanan keamanan mobile device, dan juga bagaimana tujuan dari kita menjaga keamanan mobile device. Nah, kita akan membahas mengenai metode dalam komunikasi antar peranti ya. Jadi peranti bergerak ini dia memiliki metode koneksi tersendiri untuk saling bertukar data dan berkomunikasi. Nah, contohnya ada WiFi, NFC, ada juga Bluetooth dan juga VPN. Nah, tetapi setiap metode ini itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Contohnya untuk WiFi. WiFi kan digunakan secara umum dan publik. Nah, ini bisa menjadi rentan tergantung dengan dia bisa cukup rentan karena kan dipakai semua orang. Dan juga kalau misalnya kita menggunakan VPN, itu bisa mengenkripsi lalu lintas antar komunikasi. Kita akan membahas mengenai NFC atau Near Field Communication. Nah, apa itu NFC? Nah, NFC ini adalah metode pertukaran data komunikasi antar perangkat dengan cara mendekatkan perangkat. Jadi itu nih digunakan untuk pembayaran seperti e-money, Google Play, Google Pay, Apple Pay. Nah, itu untuk pembayarannya aja. Jadi ini tuh cara kerjanya dia perangkat tuh didekatkan satu sama lain berjarak kurang lebih 10 cm, dan ini cocok untuk dilakukan pembayaran karena dia cepat, transaksinya cepat. Nah, jadi NFC ini walaupun dia memiliki beberapa keunggulan, dia juga masih bisa kemungkinan diretas oleh para hacker. Nah, kita akan bahas mengenai SATCOM, yaitu Satellite Communication. Nah, Satellite Communication ini berkomunikasi melalui satelit yang berada di orbit bumi. Nah, penggunaannya itu biasa digunakan oleh para militer seperti penerbangan, terus juga ada pelayaran, dan juga sering dipakai untuk tempat-tempat terpencil, daerah-daerah yang terpencil. Nah, tetapi resiko utama pada satellite communication ini, yang pertama adalah dia mudah biayanya tinggi, dan juga resiko gangguan sinyalnya seperti jamming dan juga spoofing. Selanjutnya kita membahas mengenai cellular communication. Nah, cellular communication ini memungkinkan perangkat mobile terhubung ke internet melalui gelombang radio. Nah, gelombang radio itu seperti 3G, 4G, dan 5G. 5G saat ini itu sudah makin cepat, jaringannya sudah semakin cepat dan latensinya rendah, sehingga mendukung perangkat IoT, VR, ataupun smart city. Namun, ada beberapa tantangan juga di teman-teman. Yang pertama itu ada MC catcher, lalu itu ada BTS palsu. WiFi, apa itu WiFi? Nah, WiFi itu adalah jaringan tuh terhubung tanpa ada kabel, jadi itu cuman menggunakan sinyal dari PowerPoint. Nah, jadi WiFi ini dia tuh menggunakan standar IEEE dengan 802.11. Nah, juga itu dapat digunakan di rumah dimanapun berada bisa, dan sekarang juga udah ada WiFi yang bisa dibawa kemanapun. Dan tapi resiko WiFi ini banyak sekali. Yang pertama tuh ada packet snifing, ARP spoofing, terus juga ada FPL twin attack. Nah, makanya pengguna WiFi atau keamanan WiFi itu disarankan menggunakan WPA3 supaya keamanan lebih terjamin. Komunikasi Bluetooth. Nah, Bluetooth ini seperti yang kita ketahui yaitu komunikasi jarak pendek. Nah, juga ini tuh cuman untuk yang rendah seperti terhubung ke headset ataupun smartwatch. Jadi ini tuh mendukung Bluetooth Low Energy. Dia tuh digunakan untuk teknologi yang mungkin hanya bisa terkoneksi dari jarak dekat saja. Nah, habis itu
Nah, ancaman dari Bluetooth ini itu ada banyak juga, terdapat ada bluejacking, blue snarfing, terus juga ada bluebird attack, IR dan juga USB. IR itu adalah infrared. Nah, infrared ini digunakan sebagai pemancar khusus sensor tertentu seperti remote TV dan juga menggunakan komunikasi line of light. Nah, USB juga digunakan bisa. Nah, kalau sedangkan USB itu digunakan untuk transfer data. Nah, dua ini juga memiliki resiko keamanan juga nih teman-teman. Yang pertama tuh ada malware, ada bad USB dan juice checking dan dari port publik. Nah, jadi USB ini tuh sebagai menjadi standar utama komunikasi, menjadi standar utama koneksi kabel modern. Nah, dan juga USB ini mendukung debugging, charging dan debugging. Tadi kita akan membahas mengenai GPS dan juga RFID. Nah, GPS itu dia tuh bisa menentukan lokasi perangkat. Nah, bagaimana dia menentukan lokasi perangkat tersebut? Dia memanfaatkan satelit untuk menentukan posisi geografis secara real time. Nah, sedangkan RFID dia bisa mengidentifikasi objek di jarak dekat ataupun jarak jauh. Dia itu mengidentifikasi objek. Nah, jadi menggunakan gelombang radio. Nah, kedua teknologi ini itu sangat penting dalam transportasi, kesehatan, logistik dan juga smart city. MDM atau Mobile Device Management, yaitu biasanya digunakan oleh organisasi untuk mengelola perangkat mobile secara terpusat. Nah, seperti halnya yaitu berfungsi untuk mengatur pemasangan aplikasi, pengawasan keamanan, dan juga penghapusan data jarak jauh apabila perangkat tuh hilang. Bahas mengenai mobile application management, yang dimana ini berfokus pada aplikasi. Nah, secara kerja itu membedakan antara aplikasi pribadi dan juga aplikasi perusahaan ataupun organisasi, sehingga data-data ataupun keamanan dari sistem organisasi tersebut atau perusahaan tersebut akan lebih terjaga dan bisa walaupun menggunakan perangkat pribadi. Dan sistem keamanan mobile itu kita harus menggunakan sistem keamanan supaya data lebih terjaga. Nah, contohnya kita harus menggunakan password, PIN, sidik jari, ataupun pengenalan wajah. Itu sangat penting untuk menjaga keamanan data sehingga bisa meningkatkan stabilitas juga. Nah, jadi post notification juga digunakan administrator untuk mengirim peringatan keamanan atau pembaruan sistem secara cepat. Teknologi perlindungan data. Nah, perlindungan data ini ya seperti halnya full device encryption, yaitu melindungi seluruh isi perangkat dan juga dengan menggunakan enkripsi, dan juga containerization, yaitu mensisakan data kerja dan juga data pribadi. Remote wipe memungkinkan penghapusan data dari jarak jauh, sedangkan geolocation dan geofencing membantu pelacakan perangkat dan juga kontrol akses berbasis lokal. Dan penggunaan piranti bergerak, yaitu ada CEOD, ada Cobo, ada Cope, ada Beord. Nah, Beord ini digunakan pengguna perangkat pribadi dan juga untuk kerja. Jadi itu dia berfungsi memisahkan data pribadi dan data kerjaan. Dan juga ada Cope dan Cobo. Nah, ini Cope dan Cobo ini memberikan kontrol lebih besar kepada perusahaan, sedangkan CEOD memberikan pilihan perangkat tertentu kepada karyawan sesuai standar organisasi. Dan dari presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.